Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Ini ada hal yang menarik, yaitu pertemuan antara PKS dan Demokrat seperti dilansir Republika bahwa petinggi PKS dan Demokrat bertemu di Cikeas. Wah, ini apa yang dibahas? Ya, menarik karena dua orang ini pernah bekerja sama, satu sebagai presiden, satu sebagai menteri sosial, dan dua-duanya adalah orang terdidik, terpelajar, dan masyarakat secara umum melihat keduanya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bagaimana mengorkestrasi ya kebaikan masyarakat di Republik ini. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menerima kunjungan silaturahim Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Kiai Haji Salim Segaf Al-Jufri di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu 21 Desember 2022. Apa yang mereka bincangkan? Nah, pertemuan kedua petinggi partai ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Acara silaturahim diawali makan malam dengan menu nasi goreng racikan SBY. Wah, ini kalau kita bicara nasi goreng, ingat zaman dulu ya. Politisi lain juga melakukan hal yang sama, menjamu tamunya dengan nasi goreng. Nah, apakah nasi goreng ini sama dengan maksudnya di dalam permainan sepak bola? Yaitu coba mengendalikan bola dengan sebaik mungkin sampai bisa mengecoh lawan dan menghasilkan gol, ataukah goreng ini adalah gorengan? Ya, itu sebuah istilah saja. Kemudian disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Teguh Refli Harsya bahwa ini silaturahim antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan. Nah, kalimat ini memberikan satu petunjuk bahwa kedekatan dan kesamaan jalan dalam konteks pilihan politik antara PKS dan Demokrat akan kembali dibangun. Dan itu memang dua tokoh tersebut memang pernah menjadi satu tim dalam kabinet ya, SBY Presiden dan Salim Segaf ya, Kiai Haji Salim Segaf itu adalah Menteri Sosialnya. Dan tentu saja waktu itu ya PKS dengan Demokrat juga dalam koalisi pemerintahan. Artinya dua tokoh ini pasti berbincang tentang masa lalunya di era SBY dan juga akan mungkin dibahas di dalamnya tentang bagaimana pemilu 2024. Oleh karena itu kehangatan justru menunjukkan bahwa dua tokoh ini memiliki kegelisahan yang sama, ada keprihatinan yang sama, dan oleh karena itu boleh jadi mereka akan bersepakat untuk melangkah bersama-sama. Mengingat seorang SBY adalah orang yang secara manuver politik itu pertama caranya elegan, ya yang kedua dia memiliki kepekaan besar terhadap apa yang terjadi di dalam bangsa ini. Di sisi yang lain, ya Bapak Kiai Haji Salim Segaf itu juga mengerti apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dan itu tentu saja didukung oleh kapasitas intelektual atau background pendidikan dari Salim Segaf Al-Jufri itu sendiri. Nanti kita akan lihat seperti apa beliau ini. Nah, pertemuan berlangsung sekitar 2 jam. Wah, lumayan ya. Dari 19.30 hingga 21.30 WIB, baik SBY maupun Salim Segaf Al-Jufri didampingi sejumlah elit Demokrat maupun PKS. Artinya perbincangan bisa serius, kemudian ada candaan, dan tentu saja ada sebuah kode-kode untuk melangkah ke depan. Nah, itu memang umum biasanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan ya, siapapun juga, tidak hanya seorang politisi ya. Nah, kemudian ditegaskan lagi bahwa kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan pemilu yang belakangan dihembuskan lagi. Tegas Teguh Rifki ya, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Wah, ini menarik sekali. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, pertemuan
PKS dengan Demokrat ini tentu akan menjadi sebuah simpul baru yang memberikan sinyal kepada banyak pihak, ya terutama partai lain dan politisi lain, bahwa agenda untuk menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik, kemudian juga mendorong perubahan lewat Pilpres nanti menjadi arus utama yang sepertinya akan disepakati oleh Demokrat dan PKS. Nah, yang penting untuk kita lihat adalah, mungkin ada yang belum tahu bahwa Kiai Haji Salim Assegaf Al-Jufri ini adalah seorang politisi yang juga akademisi. Dia pernah menjadi dosen, duta besar, menteri, dan kini menjadi ketua Majelis Syuro PKS. Ya, dia menjadi dosen di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengajar untuk sarjana di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin. Ya, dia juga pernah menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Saudi dan Kesultanan Oman sejak 2005 selama 4 tahun. Jadi kalau kita lihat posisi Salim Segaf Al-Jufri kalau berbicara dunia internasional, mungkin kaitan dengan posisi Qatar, dua sisi Qatar ya, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Mungkinkah kemudian ke depan diplomasi bahkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Qatar itu bisa diperkuat dan seterusnya, atau kaitan dengan bagaimana Indonesia bisa melakukan politik luar negeri secara bebas aktif untuk membantu perdamaian di Timur Tengah. Ya, namanya juga tokoh dengan segudang pengalaman, boleh saja jadi itu juga menjadi perbincangan. Namun satu hal yang pasti, bahwa ini sepertinya memberikan sinyal kuat bahwa PKS dan Demokrat akan bersepakat tentang wakil presiden untuk Anies Baswedan. Dan kalau ini terjadi, maka sebenarnya deklarasi koalisi perubahan hanya soal waktu. Tetapi kapan? Kita tunggu saja. Politik sangat dinamis, kita harus semakin kritis, cerdas, dan melihat apapun dengan kesadaran yang sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.